Haleluya, puji nama Tuhan. Telah tiba saatnya kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan mari, saatnya kita mau naikkan setiap penyembahan kita. Kita mau naikkan setiap pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati dan satukan pikiran kita untuk masuk dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, jika di pagi hari yang indah ini kami boleh disatukan kembali Tuhan, boleh dikumpulkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati setiap ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Besar dan ajaib perbuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Haleluya, kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita, setiap penyembahan kita. Biarlah Tuhan muliakan setiap kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Haleluya, Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu selalu nyata bagi setiap kami. Dan kami boleh merasakan cinta-Mu yang begitu besar Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, pujian syukur kami Bapa, kami beri bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan dengan lembut, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Sekali lagi katakan layaklah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Yesus, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami untuk menaikkan setiap pujian syukur kami Tuhan. Sapa Allah yang kudus, Kau Allah yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus Tuhan, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, sebab Kaulah yang kudus, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Terima Berikan kasih. sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat sekeliling kita, tidak ada jarak lagi. Dan kita percaya semua ini hanya karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita juga bisa ada sampai saat ini. Karena itu mari kita mau bebaskan hati kita mau tinggikan Allah kita, bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan.
bersorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Puji Tuhan, sungguh Tuhan kita sungguh Allah yang luar biasa. Dan telah tiba saatnya kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, tiba saatnya Tuhan. Kami berkumpul, kami bersatu untuk menaikkan setiap pujian, ucapan syukur kami. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan. Sekali lagi kita mengatakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan. Sama-sama kita mengatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan, sungguh indah waktu Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan. Sama-sama kita mengatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang layak ditinggikan. Tidak ada Allah lain yang layak dimuliakan. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan, kami sungguh bersyukur kami bisa mengenal Allah seperti Tuhan kita. Terima kasih Bapa.
kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi katakan, Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. sekali lagi kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan, silakan duduk. Setiap kita di tempat ini percaya bahwa sampai hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita mau berikan yang terbaik dalam hati kita, menyatakan pujian penyembahan kita, menyatakan kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, karena hanya Dialah yang layak ditinggikan dalam hidup kita. Hanya Kau yang ku
Dialah cinta hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu sama. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak, Engkau layak. Ku cinta Kau. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu sama. Tuhan, hanya Kau yang ku sembah. Suci, layak Tuhan, Engkau layak. Sungguh ku cinta. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak, yang kami cinta. Kau hadir, Kau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau tinggal di dalam kami, kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Dan kembali lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Firman-Mu yang menegur kami. Firman-Mu yang menguatkan setiap iman kami. Agar kami terus percaya dan berpengharapan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang bersuka cita kalau hari ini saya ada di tempat ini kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya bisa menyampaikan atau sharing apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita semua. Di dalam hidup ini kita mengenal yang namanya mood atau biasa kita sebut dengan suasana hati. Benar? Suasana hati sangat mempengaruhi sikap hati seseorang pada umumnya. Suasana hati itu sering sekali berubah-berubah. Dari baik menjadi kurang baik, dari sukacita atau indah, dari suasana hati yang baik menjadi suasana hati yang kurang baik. Nah, sayangnya orang-orang tidak bisa menguasai hati. Pada umumnya orang-orang tidak bisa menguasai hati, sehingga saat suasana hatinya berubah, sikap hati seseorang juga dengan mudah berubah. Contohnya saat kita mendengar atau kita melihat sesuatu yang kurang menyenangkan, bisa saja kita tiba-tiba bad mood. Dan saat suasana hati kita nggak baik, seringkali kita mudah menjadi marah, mudah kecewa, mudah jengkel dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang yang nggak salah pun terhadap kita dengan mudah menerima imbas
dari sikap hati kita, benar? Seringkali kita marah dengan seseorang, kemudian kita bawa amarah itu ke rumah, kita marah sama orang rumah yang gak salah apa-apa. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat bisa saja merubah hati kita, suasananya dari gak baik bisa tiba-tiba baik. Saat kita menerima sesuatu yang baik, kita bisa langsung bersuka cita, kita bisa bersemangat, bergembira, dan lain sebagainya. Nah, saya menemukan ada sebuah kata, menurut saya kata ini sakti. Kenapa saya katakan sakti? Bukan karena kata ini mengandung kuasa atau mengandung magic, bukan. Tetapi kata ini kalau diperdengarkan, orang yang mendengar kata ini biasanya bisa langsung mempunyai aura-aura yang baik, mempunyai vibe yang baik. Dia bisa bersuka cita, bisa bersemangat. Mau tahu kata apa? Kata itu adalah murah. Senang dengan kata murah? Kemarin beberapa waktu yang lalu, kira-kira bulan Maret, kita semua sedang berjuang dengan satu hal, yaitu minyak yang mahal. Pada saat minyak menjadi mahal, banyak orang bingung, kelabakan, wah minyak mahal. Bahkan saya mendapati salah satu penjual nasi pecel tidak lagi menjual tempe goreng hanya karena minyak mahal. Sedih kan? Yang beli mau makan nasi pecel bayangannya ada tempe goreng, ternyata nggak ada gitu ya. Jadi imbasnya begitu besar. Nah, kemudian pada saat harga dinormalkan, bermunculan minyak-minyak yang murah, termasuk minyak curah dan sebagainya, kita tahu apa yang terjadi. Bahkan di sebuah swalayan di kota kita ini, begitu ada minyak murah, langsung antriannya sampai di depan gerbang. Bener ya, tahu apa yang saya maksud ya. Karena viral banget itu foto-fotonya. Antriannya seperti itu. Bahkan di etalase minyaknya belum datang, orangnya udah nongkrong semua. Di situ nggak ada kopi, nggak ada pisang goreng, tapi mereka nongkrong semua, nungguin minyak datang. Begitu minyak datang, semua langsung direbut. Beberapa waktu yang lalu sebelumnya justru masker langka, masker mahal. Begitu ada masker murah diserbu. Itulah manusia, selalu suka dengan sesuatu yang murah. Mendapatkan sesuatu yang murah itu menyenangkan, bukan? Nah, seperti itu. Sesuatu yang menyenangkan. Nah, konon katanya ibu-ibu kalau dengar kata murah, itu langsung euforia, langsung gercep gitu ya, gerak cepat. Tapi menurut saya nggak hanya ibu-ibu, semua pasti suka dengan hal-hal yang murah. Sayang sekali, seringkali manusia salah persepsi dengan kata murah. Kita lihat berikut ini. Sayang sekali manusia sering salah menafsirkan apa kata murah. Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, manakah yang lebih murah dari dua tag price yang ada di depan ini? 5 juta dan 10 juta. Kalau kita bicara angka, kalau kita bicara matematika, yang murah adalah 5 juta. Setuju? Yang 10 juta adalah yang lebih mahal. Tetapi bagaimana kalau saya lengkapi gambar ini dengan gambar berikut? Yang di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara, Sony Ericsson GF388. Itu handphone pertama yang saya tahu, kalau bunyi tululit, nah itu langsung ngumpet-ngumpet karena masih malu pegang handphone. Wah, SIM cardnya aja harganya entah 1 juta atau 2 juta, itu SIM cardnya doang. Nah seperti itu. Nah yang sebelah kiri adalah handphone iPhone terbaru. iPhone 13 Pro Max. Mana yang lebih murah kalau kita melihat gambar ini? Sony Ericsson GF388 dengan harga 5 juta atau iPhone terbaru dengan harga 10 juta. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada yang berminat dengan iPhone seharga 10 juta? Saya punya gambarnya, silakan ambil. Gambarnya aja tapi ya, saya nggak punya handphonenya. Nah, jadi saat kita melihat gambar ini lebih detail, lebih jelas lagi, persepsi kita tentang murah sudah mulai berubah. Ada sebagian orang yang berkata, wah murah banget iPhone 10 juta. Wow, iPhone 13 Pro Max 10 juta, murah banget. Seperti itu ya, ada yang seperti itu. Tapi ada yang berkata, wow, Sony Ericsson GF388. Ini handphone dengan sejarah tinggi ini. Dulu saya belum punya apa-apa, saya mengawali bisnis saya dengan handphone ini. Sekarang saya sukses. Kemudian dia membeli barang itu 5 juta, murah sekali.
semua persepsi bisa berubah saat kita mengerti bahwa murah itu bukan hanya soal harga. Benar? Murah bukan hanya tentang harga. Kenapa? Kita lihat berikutnya. Karena menurut saya, murah itu adalah harga berbanding dengan nilai barang tersebut. Bisa dari kualitasnya, bisa dari nilai sejarahnya, dan lain sebagainya. Saat kita mengerti bahwa bicara murah itu bukan hanya soal harga, ini kita yang bisa mengerti bahwa murah adalah bukan apa? Bukan murahan. Setuju? Bicara murah itu bukan murahan. Nah, hari ini kita juga belajar seperti tema yang sudah disampaikan Bapak Gembala, kemudian kita bisa lihat di Instagram Alpha Omega dan lain sebagainya, media sosial. Kita sedang bicara tentang murah hati. Kita sedang bicara tentang murah hati, sesuatu yang murah. Ternyata sesuatu yang murah itu sangat menyenangkan. Dan hati yang murah tentu juga akan sangat menyenangkan. Asal bukan murahan. Baiklah, kita lihat ayat pertama kita dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Lukas pasal 6 ayat yang ke-36 saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa simak. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Wow. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Next. Dari ayat ini, berangkat dari ayat ini kita mendapat pelajaran penting. Yang pertama adalah hendaklah kamu murah hati. Saya tertarik dengan kalimat hendaklah. Hendaklah ini berarti sebuah anjuran. Ayo, ajakan, ayo kamu harus menjadi murah hati. Ini perintah untuk orang Kristen. Hendaklah kamu murah hati. Kenapa? Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi murah hati adalah salah satu karakter yang harus dimiliki orang Kristen yang mau jadi anak Allah. Saya katakan orang Kristen dan anak Allah itu berbeda. Orang Kristen adalah orang yang kalau hari Minggu itu beribadah sama Tuhan. Setuju? Anak Allah adalah orang yang hari Senin sampai Sabtu juga beribadah sama Allah di rumah hatinya. Kalau orang Kristen cuma hari Minggu aja ibadah. Tapi kalau anak Allah, dia Senin sampai Sabtu di dalam hatinya tetap beribadah sama Allah. Itu yang bedain. Nah, kalau kita mau jadi anak Allah, ternyata karakter penting yang harus kita punyai salah satunya adalah menjadi murah hati. Berikutnya, di bagian B kita bisa melihat sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ternyata Allah kita, Bapa kita yang kita sebut Bapa, dia juga murah hati. Pernah tahu nggak? Kalau kita melihat seorang anak yang bertumbuh dewasa, misalnya saya berteman dengan seseorang, panggil aja namanya Budi gitu ya. Kemudian 30 tahun atau 40 tahun ke depan saya melihat, ada anak ini, kamu anaknya Budi ya? Oh iya, dari mana saya tahu? Karena anak sering kali menjadi fotokopi papahnya. Menjadi fotokopi orang tuanya. Nah kalau kita mau disebut sebagai anak Allah, satu hal yang harus kita punya. Karakter-karakter Allah harus ada dalam diri kita. Makanya Tuhan bicara, hendaklah kamu menjadi murah hati. Seperti Bapamu yang adalah murah hati. Nah Allah mau kita serupa dengan dia, karena Allah sudah menetapkan tujuan dalam hidup manusia, yaitu serupa dengan Kristus. Kalau dia Allah yang murah hati, kita sebagai anak-anaknya dituntut juga untuk memiliki karakter murah hati itu. Hari-hari ini di AO Grow, kami sedang bicara tentang tujuan hidup. Kami didik anak-anak muda di gereja ini supaya nggak salah arah. Kami bikin materi-materi yang bisa menunjukkan bahwa, oh sebagai orang Kristen, aku nggak cukup beribadah saja. Aku harus tahu tujuanku sebagai anak muda apa. Dan kami dorong mereka untuk mengerti bagaimana serupa dengan Kristus. Bagaimana memiliki karakter Kristus. Karena itu tujuan yang Allah tepatkan dalam hidup manusia. Saya juga mengajak buat teman-teman yang masih berjiwa muda, ayo join di AO Grow. Bagi yang punya anak-anak yang masih muda, ayo ke AO Grow. Bisa hubungin saya atau teman-teman pengerja, kami akan kontak. Supaya bisa beribadah bersama-sama. Bisa beribadah bersama-sama. Nah,
Kembali ke pembahasan kita, menjadi murah hati seperti Bapa yang murah hati. Kenapa? Kenapa kok Tuhan mau kita menjadi seperti Bapa yang murah hati? Kenapa kita harus menjadi pribadi yang murah hati? Yang pertama adalah menjadi serupa dengan Bapa, seperti yang saya sudah katakan tadi. Kita lihat dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-35. Lukas pasal 6 ayat yang ke-35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saya sudah cetak warna yang lain di bagian bawah. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dari ayat ini kita bisa mengerti gambaran tentang kemurahan Allah. Allah menunjukkan kalau engkau mau menjadi murah hati seperti aku, harus seperti ini. Allah bermurah hati bukan hanya kepada orang baik. Allah bermurah hati nggak khusus kepada orang yang baik, tetapi dia juga bermurah hati kepada orang-orang yang jahat. Banyak sekali kisah yang menceritakan kemurahan hati Allah. Saya akan bagikan beberapa. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Jawab Ananias, ini bukan Ananias dan Safira ya. Ini Ananias yang berada di kisah Saulus. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Pada saat itu Saulus begitu keji. Saulus membunuh banyak orang yang menjadi pengikut Kristus. Kemudian satu saat Kristus atau Allah pada saat itu ya, boom, Allah Kristus dia membutakan Saulus. Pada saat Saulus buta, terjadilah perbincangan dengan Kristus. Mulailah Saulus mengenal Kristus. Seperti itu. Nah, dan satu titik Saulus akan disembuhkan. Terjadilah percakapan antara Kristus dengan Ananias. Kemudian kita seperti ayat yang kita baca, Saulus akan disembuhkan melalui doa Ananias. Tetapi jawab Ananias ini mengerikan. Dia kan orang yang berbahaya, orang yang keji dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat, next slide. Saulus yang terkenal dengan kejahatannya mendapat kemurahan hati Allah. Ini indah sekali kalau saya menangkap maksud dari ayat ini. Saulus diceritakan betapa kejinya dia membunuh orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, membantai dengan membabi buta. Tetapi dia mendapat kemurahan hati Allah. Ini menarik sekali. Seorang Saulus bisa menerima kemurahan Allah. Coba kita lihat di ayat yang keempat sampai yang kelima. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Masih di slide yang tadi. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, Saulus rebah. Kemudian Saulus bertanya, siapa engkau? Yesus menjelaskan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus yang dianiaya, Yesus yang tersiksa dengan perbuatan Saulus, masih memberikan kemurahan hatinya kepada Saulus. Saulus yang mendapat kemurahan hati Allah, akhirnya menjadi alat pilihan yang bekerja begitu giat untuk Allah, untuk pekerjaan Tuhan. Kemurahan Allah merubah hidup Saulus. Saya membayangkan bagaimana seandainya Saulus gak dapat kemurahan Allah. Dia akan terus menjadi orang yang keji. Dia akan terus berpikir bahwa dia berada di jalan yang benar.
dia membabi buta, dan dia jauh dari yang namanya keselamatan. Ada sebuah kisah lain yang menggambarkan kemurahan hati Allah. Dalam Lukas pasal 23 ayat 29 sampai yang ke-43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kisah ini tentu kita ngerti. Kisah ini sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita, di mana kisah ini bercerita pada saat Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Pada saat itu Yesus berbincang-bincang dengan dua penjahat yang ada di sebelahnya yang juga disalibkan. Tetapi penjahat ini disalibkan karena kesalahan mereka. Mereka adalah seorang penyamun. Nah, tetapi Yesus disalibkan bukan karena melakukan kesalahan, karena menebus dosa manusia. Nah, salah seorang penjahat yang disalib menghujat Yesus. Tetapi salah seorang lagi, salah satunya justru mengatakan Yesus adalah raja. Mengakui bahwa Yesus adalah raja. Dan orang tersebut mendapat kemurahan Allah. Seringkali kita berpikir, kemurahan Allah itu hanya untuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang gak berdosa, padahal gak ada orang yang gak berdosa ya. Adanya orang yang bergumul untuk keluar dari dosa. Menang terhadap dosa. Nah, kita bisa melihat kemurahan Allah juga tersedia untuk orang-orang jahat. Orang-orang yang gak benar. Bukan hanya Saulus, tetapi penjahat yang di samping Yesus pun juga berhak menerima kemurahan hati Allah. Penjahat ini sebenarnya kisahnya serupa dengan Saulus. Orang jahat terima kemurahan Allah. Tapi ada yang membedakan. Saulus begitu mendapat kemurahan hati Allah, dia mendapat waktu atau kesempatan untuk bekerja bagi Allah. Tetapi penjahat ini gak dapat kesempatan untuk bekerja. Penjahat ini begitu mendapat kemurahan hati Allah, dia ada di kayu salib. Dia gak langsung lepas. Wah, aku bebas. Enggak, tetap disalibkan sampai mati. Sehingga penjahat ini seolah-olah tidak punya kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Gak ada kesempatan. Penjahat ini menerima kemurahan hati Allah di akhir hidupnya. Nah, kenapa orang ini tetap bisa menikmati kemurahan hati Allah? Next, kemurahan hati Allah tidak didasarkan atas apa yang bisa ia dapatkan kembali. Tetapi apa yang bisa ia berikan. Allah gak minta cashback. Saat Allah bermurah hati, Allah lakukan semua atas dasar apa yang ia bisa berikan untuk manusia. Bukan apa yang ia bisa dapatkan. Seperti Saulus, wah dikasih kemurahan hati supaya bisa bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Enggak, kita bisa melihat penjahat itu. Enggak ada kesempatan lagi, tapi Tuhan tetap kasih kemurahan hati. Kita kembali ke ayat pokok kita dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-35. Kita lihat Lukas 6 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kali ini saya beri cetak lain pada kalimat maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, kita wajib punya nilai-nilai Allah kita. Kalau kita mau menjadi anaknya, kita wajib mempunyai nilai Bapa kita. Dan itu berarti kemurahan hati kita harus menggambarkan kemurahan hati Allah. Harus sama. Kemurahan hati anak Allah harus sama seperti kemurahan hati Bapanya.
Harus menggambarkan supaya tahu bahwa oh memang benar ini adalah anak Allah. Artinya apa? Kemurahan hati kita juga bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan kembali. Kalau kita menolong orang lain, kalau kita memberikan perhatian, kalau kita peduli, bukan tentang apa yang bisa saya dapatkan kembali nantinya. Tidak menuntut balas budi. Tetapi apa yang kita berikan dari bentuk kemurahan hati kita, itu murni untuk menggambarkan siapa Bapa kita. Itulah alasan pertama kenapa kita harus menjadi orang Kristen yang murah hati, anak Allah yang murah hati. Supaya kita serupa dengan Bapa yang murah hati. Dan alasan berikutnya, ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 dicatatkan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pada saat Yesus mengawali pelayanannya 3,5 tahun di dunia ini, sebagai manusia, Yesus mengajar di bukit, dan pertama kali dia mengajar, dia ajarkan tentang berbahagialah. Bagaimana cara hidup berbahagia dalam Matius pasal 5. Dan di ayat yang sudah kita baca, Yesus mengajarkan untuk bisa menjadi berbahagia, salah satunya adalah menjadi orang yang murah hati. Mau berbahagia atau tidak? Yang mau berbahagia bisa angkat tangan? Saya mau lihat. Nah, kalau mau berbahagia, ini rumusnya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa bermurah hati bukan tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang memberi. Tetapi kenapa sekarang pengajaran Yesus bermurah hati akan mendapatkan kemurahan? Jadi mana yang benar? Bermurah hati dengan tulus atau bermurah hati untuk mendapatkan kemurahan? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Karena apa? Saat kita bermurah hati, Allah nggak tutup mata. Allah nggak tutup mata. Bagian kita adalah bermurah hati. Sementara mendapatkan kemurahan, itu bagiannya Allah. Kita nggak usah berpikir, kalau aku menolong seseorang aku dapat apa? Enggak. Bermurah hati itu bagian kita. Tapi kita harus ngerti bahwa kemurahan, mendapatkan kemurahan itu bagiannya Allah. Kita nggak usah menuntut, Tuhan, hari ini aku sudah menolong si A ya. Tadi banyak bocor, aku tolong carikan tukang tambal ban, aku bantu bongkar bannya. Catat ya Tuhan, nanti kalau aku kesusahan kirimkan orang yang menolong. Wih, seolah-olah kita menuntut Allah atas apa yang sudah kita lakukan. Bagian kita adalah bermurah hati. Mendapat kemurahan itu bagiannya Allah. Kita lihat kisah dari Rut dan Naomi. Kisah ini sungguh indah. Dibaca, Rut itu cuma 4 pasal, sedikit banget. Dan seperti sebuah sinetron. Ceritanya indah. Wah bener-bener kalau sinetron-sinetron di TV kalah deh. Bawang merahnya kalah. Kalau kita bisa menghayati ayat ini, wah bikin nangis banget. Ceritanya pada saat itu bangsa Israel sedang mengalami kelaparan. Susah hidup di bangsa Israel pada saat itu. Ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Elimelek dan Naomi. Mereka punya 2 orang anak, Mahlon dan Kilion. Karena kelaparan yang terjadi, si Elimelek bilang, Naomi, ayo kita pergi. Di sini penuh dengan bencana kelaparan. Pergi kemana? Ayo, menurut saya kita pergi ke daerah yang namanya Moab. Di sana nggak terjadi kelaparan. Akhirnya Elimelek dan Naomi pergi ke Moab beserta dengan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion. Nah, nggak lama, beberapa waktu kemudian si Elimelek mati, meninggal. Tinggallah 3 orang, Naomi, Mahlon dan Kilion. Akhirnya Mahlon dan Kilion bertumbuh menjadi pria dewasa. Wow, cantik-cantik nih cewek di sini. Carilah mereka. Bilang, mah mau mantu enggak? Maulah, mama cewek sendirian di sini, kasih mantu gitu ya. Akhirnya dicariin mantu gitu. Cariin mantu, ketemu 2, yang namanya Orpa dan Rut. Mahlon dengan Orpa,
Kilion dengan Rut gitu ya. Nah, setelah itu 10 tahun kemudian ternyata si Mahlon dan Kilion ngikutin papanya, meninggal. Tinggallah ketiga janda. Ada PJJ, persekutuan janda-janda. 3, kasihan. Naomi, Orpa, dan Rut. Kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel. Dan dia berkata, anak-anakku, Orpa, Rut, pulanglah ke rumah ibumu. Nggak usah barengin aku lagi. Nanti kalau kamu bersama-sama dengan aku, hidupmu bisa lebih pahit dari aku. Seperti itu. Kemudian setelah berbincang-bincang, setelah bernegosiasi, Orpa pun akhirnya memutuskan untuk kembali dan meninggalkan Naomi. Tetapi Rut enggak. Rut tidak mau. Rut bilang, enggak. Aku enggak mau meninggalkan engkau. Kita baca dalam Rut pasal pertama ayat 16-17, ini yang menjadi jawaban Rut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Di sini kita bisa melihat bentuk kemurahan hati Rut kepada Naomi. Menurut saya seharusnya Rut sudah nggak terikat lagi dengan Naomi. Dia berjanji sehidup semati dengan siapa? Dengan suaminya. Tapi saat suaminya meninggal, Rut melihat Naomi hanya seorang diri, sebatang kara. Dan dia mengikatkan dirinya kepada Naomi. Ini indah sekali. Walaupun Rut tahu konsekuensinya, dia bisa mendapat hidup yang lebih pahit daripada Naomi. Tapi Rut gak berpikir tentang apa yang ia bisa dapatkan. Rut hanya berpikir apa yang bisa ia berikan kepada Naomi. Rut menggantikan peran, seolah-olah dia menggantikan peran suaminya untuk bertanggung jawab kepada ibunya. Ini indah sekali. Kita baca lanjut dalam Rut pasal 2 ayat yang kedua. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Rut memikul tanggung jawab untuk bisa menjaga kelangsungan hidup mereka berdua. Rut seorang asing, dia seorang Moab, gak dikenal di bangsa Israel. Dan Rut benar-benar membutuhkan kemurahan hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saat Rut bertanggung jawab, Rut memberikan kemurahan hati terhadap Naomi, apa yang ia dapatkan? Dalam Rut pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9, lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat dengan pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja lelaki. Jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Rut benar-benar mendapatkan kemurahan hati dari Boas dan pengerja-pengerjanya. Rut bahkan mendapatkan lebih dari apa yang bisa dia bayangkan. Dia berpikir, dia mengambil, terus sudah cukup kamu pulang. Sehingga dia bisa makan dan bertahan untuk hari itu. Besok memungut lagi, bertahan lagi. Itu yang Rut pikirkan. Tetapi dia mendapatkan lebih dari apa yang dia pikirkan. Sungguh-sungguh
ada kemurahan yang terjadi dalam hidup Rut. Rut gak hanya diizinkan bekerja, Rut juga dilindungi dan bahkan diperhatikan. Seorang asing datang, tetapi dia mendapatkan kemurahan di tengah pengerja-pengerja yang lain. Pertanyaan berikutnya, kenapa Boas bermurah hati kepada Rut? Pertanyaan ini gak hanya ada di sini, pertanyaan ini muncul juga di benak Rut. Kita lihat dalam pasal 2, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Pengorbanan yang Rut lakukan untuk Naomi bukan pengorbanan yang kecil. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Boas mendengar semua yang sudah Rut lakukan setelah suaminya meninggal. Dia meninggalkan ibu bapaknya, dia meninggalkan tanah kelahirannya, dia pergi mengikut Naomi di bangsa yang tadinya tidak ia kenal. Menjadi orang asing. Pengorbanan yang besar. Persis dengan apa yang Yesus ajarkan di Matius tadi. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Next, Allah tidak tutup mata kepada orang-orang yang bermurah hati. Amin. Allah nggak tutup mata. Perintah kita cuma satu, jadi orang yang murah hati. Kalau kita bisa bahagiain orang lain, kita seneng kok. Kalau kita bisa menolong sedikit saja orang lain, meringankan bebannya, seneng. Kalau beban kita berat, pikirlah bagaimana meringankan beban orang lain walaupun sedikit. Kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan menolong kita. Rut juga punya masalah. Dia tentu mikir masa depannya, dia sendirian, nggak ada suami, nggak ada anak. Nggak tahu bagaimana kelangsungan hidupnya, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana membantu sedikit meringankan beban Naomi. Dan Rut nggak pernah tahu apa yang bisa ia dapatkan. Bagian kita adalah menjadi murah hati. Bagian Allah adalah menyediakan kemurahan untuk orang yang bermurah hati. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Menjadi murah itu menyenangkan, bukan? Menjadi murah tentu menyenangkan. Dan kalau hati kita murah, bukan murahan ya. Kalau hati kita murah, tentu kita juga akan menyenangkan sesama kita. Kita akan juga akan menyenangkan Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi kemurahan, kita akan hidup dengan bahagia. Rut gak hanya berhenti sampai sini. Kalau kita lihat bahkan kehidupan Rut terus berlangsung dengan lebih baik. Bahkan Boas menjadi penebus dari hak perkawinan Rut. Sehingga dari Boas dan Rut muncul generasi-generasi yang luar biasa. Dari Boas dan Rut lahirlah Isai. Siapa Isai? Isai adalah ayah Daud. Dan Daud disebutkan dalam garis keturunan utama Yesus Kristus. Berarti Rut pun berada di garis yang sama. Ini indah sekali. Sungguh nyata hidup orang-orang yang murah hati itu dipenuhi dengan kemurahan oleh Tuhan. Kita baca dalam Amsal 11 ayat yang ke-17. Amsal 11 ayat yang ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau kita berbuat baik, justru kita berbuat baik kepada siapa? Kalau kita murah hati, justru kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Walaupun kita nggak mencari itu, itulah katanya Allah tidak pernah tutup mata. Kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak bermurah hati, kita menjadi orang yang kejam, justru kita menyiksa diri kita sendiri. Karena apa? Karena nantinya hidup kita nggak akan dipenuhi oleh kemurahan. Hidup kita jadi sulit. Menjadi murah hati
itu menjadi baik terhadap diri sendiri. Kalau kita selalu dipenuhi dengan energi-energi positif, keberadaan kita itu menjadi hal yang memberkati orang lain. Orang seneng, wah kalau ada kita langsung ngobrol, seneng, gak takut sama kita. Dari setiap perkataan kita, tindakan kita ada berkat yang bisa diserap. Itu indah, itu indah. Saya akan tutup dengan satu perumpamaan yang tercatat dalam Matius 20. Di perikop ini, perikop yang tercatat dalam ayat yang pertama sampai yang ke-16 saya akan ceritakan. Di situ Yesus menceritakan tentang pola pikir Allah. Yesus menggambarkan tentang pola pikirnya. Indah banget. Pada saat itu Yesus sedang menggambarkan tentang kerajaan surga. Itu seolah-olah seperti seorang tuan yang punya kebun anggur. Ada kebun anggur besar. Dan tuan ini sedang mencari pekerja-pekerja. Ayo yang mau kerja ikut aku, ikut aku. Sama kayak Boas tadi ya. Boas punya ladang, dia cari orang-orang yang bekerja. Ayo kerja sama-sama. Kerajaan surga juga seperti itu. Tuan ini mencari orang yang bekerja. Dan tuan ini sangat giat mencari orang-orang yang bekerja. Pagi-pagi bener, dikatakan pagi-pagi bener dia udah keluar. Cari orang yang kerja. Mau kerja di kebun anggurku, nanti 1 hari saya bayar 1 dinar. Oke, deal, kerja. Sudah dapat pekerja, gak berhenti. Dia terus jalan. Jam 9 pagi dia dapat orang yang mau kerja. Ayo kerja. Lanjut, udah panas-panas jam 12 dia masih cari orang. Tuan ini dapat lagi, ayo kerja. Jam 5 sore pun dia dapat orang. Jam 5 sore udah petang, ayo kerja. Kemudian setelah mereka bekerja, tibalah malam. Dan itulah waktunya untuk pembagian upah bagi orang-orang yang bekerja. Tuan itu memanggil, pekerja-pekerjanya dipanggil satu persatu. Dimulai dari yang mana? Dari yang bekerja paling terakhir. Yang jam 5 sore dipanggil. Ayo kamu yang kerja jam 5 sore datang. Ini upahmu. Wah terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan gitu ya. Berapa? 1 dinar. Wow. Gak ada pemotongan gaji. Gak ada pemotongan upah. Kemudian keluarlah mereka. Dan dipanggillah orang-orang yang bekerja sebelumnya. Wah mereka berpikir. Kalau yang kerja jam 5 aja dapat 1 dinar. Berarti Tuhan ini murah hati. Aku akan dapat lebih. Mereka masuk, mereka berpikir seperti itu, mereka masuk, ternyata mereka juga mendapat upah 1 dinar. Mereka mendapat 1 dinar, mereka bersungut-sungut. Mereka membandingkan bahwa mereka bekerja lebih lama, mereka bekerja lebih giat, mereka lebih lelah, lebih capek. Mana penghargaan untuk usahaku Tuhan? Dia kerja cuma 1 jam, aku kerja dari pagi, lapar aku tunda, haus aku tunda. Mana bonusnya? Tetapi jawaban Yesus sangat menarik. Di ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dari jawaban Yesus kita bisa melihat begitu indahnya kemurahan Allah. Nggak bisa dilogika sama manusia. Indah banget. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, upah itu adalah kemurahan yang Tuhan berikan. Bukan dari hasil usaha kita. Upah itu kemurahan Tuhan. Bagaimana kalau dia nggak memanggil kita, nggak mengizinkan kita untuk bekerja di ladangnya? Kita nggak akan pernah dapat kesempatan untuk menikmati kemurahan Tuhan. Tapi Tuhan itu giat cari orang terus. Walaupun udah jam 5 sore dia cari. Yang mau ayo. Upah itu kemurahan Tuhan. Ada yang diberikan kemurahan seperti Saulus. Setelah diberi kemurahan masih bisa bekerja. Ada yang diberi kemurahan seperti penjahat tadi di sebelah salib Yesus. Gak ada waktu lagi untuk bekerja. Dan kemurahan seperti apapun yang kita dapatkan, lakukanlah dengan maksimal. Saulus gak pernah mengeluh.
Paulus bekerja dengan begitu giat. Yang kedua, jangan pernah iri dengan kemurahan Tuhan yang diterima orang lain. Jangan pernah iri. Tadi kita udah baca dengan jelas jawaban Yesus. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kejam orang-orang yang iri hati. Merasa orang lain gak layak menerima kemurahan Tuhan. Lupa kalau upah itu adalah kemurahan Tuhan. Kita gak boleh lupa. Kemurahan Tuhan itu otoritas Allah. Kita gak punya hak untuk mempertanyakan kemurahan Tuhan. Harusnya kita bersuka cita kalau ada orang yang menerima kemurahan di akhir-akhir hidupnya. Kita ikut bersuka cita atas kemurahan yang Tuhan berikan kepada orang itu. Tuhan terus mencari orang-orang yang mau menerima kemurahannya. Kita pun juga harus memiliki hati yang sama. Kemurahan hati yang sama seperti Allah. Dan yang terakhir, jangan merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan. Banggalah karena kita bisa mendapat kesempatan bekerja di ladang Tuhan. Catat. Jangan pernah bangga dengan pelayanan-pelayanan yang kau kerjakan untuk Tuhan. Menjadi pengkhotbah, menjadi pendeta, menjadi pengerja, menjadi pemain musik, menjadi penari. Memberikan berkat untuk gereja. Jangan pernah bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Bangga karena apa? Bangga karena kita dapat kesempatan untuk lakuin itu. Harusnya kita bersyukur, dapat upah. Upah itu kemurahan Tuhan, harusnya kita bersyukur. Bukan malah kita menuntut Tuhan. Seringkali pelayanan-pelayanan yang kita terima dan kita kerjakan membuat kita merasa sudah bekerja untuk Tuhan. Tuhan, aku udah bekerja lama loh Tuhan. Dulu aku yang pertama ngerintis pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dulu aku yang pertama kali main musik. Dulu aku yang ngader, Tuhan. Aku yang bangun generasi yang baru. Aku Tuhan yang kerja aku. Dia baru kerja belakangan. Kenapa aku gak diperhatiin Tuhan? Mana bonusku, mana bonusku? Seolah-olah kita menuntut Tuhan atas apa yang sudah kita kerjakan. Pelayanan yang diberikan kepada kita, apapun bentuknya, itu adalah kesempatan untuk kita bisa berterima kasih atas kemurahan Tuhan yang sudah kita terima. Kita nggak berjasa sedikit pun atas apa yang sudah kita lakukan. Pekerjaan Tuhan terbantu, tentu. Jemaat-jemaat Tuhan terbantu, tentu. Tapi itu kita lakukan bukan untuk menuntut Tuhan. Puji Tuhan, hiduplah dengan murah hati. Karena hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semua. Haleluya. Sadari kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidupmu. Sadari apa yang kita punya itu kemurahan Tuhan. Semua berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Saya kembalikan kepada Bapak kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terus katakan kepada Tuhan. Aku ada saat ini. Aku ada karena Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Angkat tangan kanan-Mu. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini, Tuhan, aku ada karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kami. Engkau sedang membentuk kami Tuhan. Kami punya Allah yang murah hati. Tuhan ingin kami murah hati seperti Engkau. Itu hati-Mu yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Tuhan ingin kami murah hati, itu bagian kami. Dan bagian-Mu adalah memberikan kemurahan atas setiap kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Tolong umat-Mu, tolong jemaat-Mu. Persiapkan umat-Mu menjadi umat yang sesuai dengan hati-Mu. Hidup dengan murah hati. Hidup dengan murah hati. Karena kita hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Kita hidup sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami mengerti makna kasih kemurahan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini. Sebentar umat-Mu pulang, tapi kami yakin Tuhan, firman-Mu terus melekat dalam setiap kami, membentuk pribadi-pribadi yang hidup dengan murah hati,
Karena hidup ini karena kemurahan Tuhan. Segala hormat bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan memberi berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.